Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam semuanya. Malam. Oke, eh pertama kita bersyukur, Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan kesempatan umur, kesehatan, nikmat ibadah dan lain-lainnya, sehingga kita masih bisa bertemu di Zoom ini. Ya, walaupun lewat Zoom, tapi tetap yang namanya silaturahmi harus disambung. Kemudian kita agar tidak terputus dari keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Ustadz Wahyu selaku pengasuh di Petik Depok, dan Kak Indra selaku dosen, Kak Ali selaku staf, dan teman-teman lainnya, Galang dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan karena tidak tahu siapa aja yang di sana. Dan terutama Mas santri yang sangat-sangat kami banggakan gitu ya, karena secara tidak langsung kalian adalah aset untuk bangsa ini gitu ya, yang dimana kalian sedang ditempa di Petik, kemudian nanti akan menjadi agen-agen perubahan, akan 10 tahun lagi mungkin ada yang punya rumah, ada yang punya mobil dan segala macam. Amin, ya Allah ya. Oke, baik, teman-teman, tak kenal maka tak sayang, ya. Perkenalkan dulu, Ana Faruk Aziz Saputra, ya, baru lulus tahun kemarin untuk kuliah S1-nya Teknik Informatika di STT Nurul Fikri. Dan ini foto diambil tahun 2023, 2022 ya. Dan malam hari ini kita akan sharing session dengan tagline-nya adalah Grow Together. Grow Together tuh bertumbuh berkembang bersama ya. Dan point of view yang akan kita bahas, mungkin nanti saya akan menceritakan gimana sih story menjadi mahasantri petik gitu ya, apa terus di angkatan 7 itu gimana, kemudian perjalanan dan pengalaman seru di dunia kerja itu gimana, kemudian self management untuk kuliah plus bekerja itu gimana, dan nanti ada hard skill juga plus soft skill, dan networking, apa hubungannya networking dan portofolio. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman ini, dan ada kata-kata biasa juga, saya juga kalau kuliah itu ya ada kata-kata hari ini dari Gus Baha. Filosofi hidup yang diajarkan oleh Gus Baha itu, yang pertama, posisi apapun sama sekali bukan tujuan, ya. Kemudian tidak menjadi apapun juga tidak masalah, tidak dikenal orang tidak masalah, tidak dihormati juga tidak masalah. Yang masalah adalah gimana cara kita menghadapinya. Nah, itu yang penting, itu teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, justru bisa menyembunyikan, bersembunyi dari perhatian banyak orang malah lebih leluasa dan santai. Maka hidup tidak usah dibuat sulit, nggak usah dibuat ruwet, asalkan tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan, bermanfaat untuk orang lain, dan tidak mengusik kehidupan orang lain, itu udah cukup. Nah, itu filosofi kehidupan dari Gus Baha. Nah, next kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak tahu ya. Nama saya tadi Faruk Esa Putra, kemudian lulus fresh graduate Teknik Informatika dengan IPK 3,81 di STT Nurul Fikri Depok tahun 2024, tepatnya di bulan Maret. Kemudian sudah 2 tahun menjadi instruktur digital marketing di Petik Jombang. Dan saya juga seorang freelancer di industri kreatif, bidang fotografi, videografi, editing, dan lain-lain. Nanti kita bahas setelah ini ya. Dan saya juga senang menghasilkan ide baru, berdiskusi, kolaborasi tim, dan berusaha untuk mencari solusi, berkomitmen untuk terus belajar, dan menjadi seorang spesialis yang profesional. Oke, baik teman-teman, next. Nah, ini saya akan bercerita sedikit ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau Kak Indra mau nyambar pertanyaan apa, boleh nanti langsung saja. Yang pertama, perjalanan saya menjadi perjalanannya ya, dari menjadi mahasantri petik angkatan 7 itu dimulai dari bulan Agustus 2019. Ini yang kalian lihat foto di sebelah ini, yang putih abu-abu ini. Itu waktu pemilihan ketua OSPE tahun 2019. Jadi waktu pertama kali mungkin teman-teman juga udah memilih ketua OSPE di sana. Kalau nggak salah Sudarman ya namanya ya. Ada adiknya soalnya di sini namanya Sudirman. Ini tahun 2019 ini udah menjadi kandidat ketua OSPE gitu ya. Kemudian ini ada proses belajar, itu saya ngambil di IG Petik di Petik Depok. Ada Pak Wahyu di sana, jurusan Network Engineer. Kemudian ini lagi bersih-bersih masjid ya, musola, yang sekarang kalian pakai untuk belajar jadi lab itu di depan. Nah, itu dulu musola ya. Nah, ini bentuknya. Kemudian ini saya lagi bongkar komputer ya, praktek dengan Pak Wahyu. Kemudian di bulan September tahun 2020, alhamdulillah kita lulus.
walaupun waktu itu COVID dan segala macam, teman-teman saya pada pulang, itu di bulan Maret udah pada pulang 2020 dan sampai September itu online, full online di rumah ya. Jadi saya juga jadi asisten tadi Ustadz Wahyu selama 2 tahun. Dan alhamdulillah selesai studi di Petik Depok menjadi mahasantri terbaik ya, peringkat 1 dengan IPK 3,87 dan waktu itu dapat beasiswa dua. Yang pertama ditawarin di ITPLN dan yang kedua ada beasiswa juga di Nurul Fikri. Alhasil dengan pertimbangan dan segala macam, waktu COVID dan dengan pertimbangan saya nggak punya laptop, saya nggak punya tempat tinggal, saya nggak punya macam-macam lah karena kita anak-anak perantauan ya teman-teman ya. Jadi mungkin anak petik tuh rata-rata backgroundnya itu sama semua gitu. Jadi kayak ada yang permasalahannya di finansial, keuangan ya, ekonomi lah gitu ya. Ada permasalahan di keluarga, ada permasalahan macam-macam banyak masalah di situ dan rata-rata sama. Dan problem itu kita lebur menjadi upgrade diri yang lebih baik. Makanya kalian sekarang berada di petik, kalian akan melebur itu semua untuk apa? Untuk mengupgrade diri kalian menjadi lebih profesional dari sebelumnya. Ya, kalian mungkin menghilang dari kampung halaman kalian masing-masing 1 tahun, tapi nanti balik kalian udah jadi direktur, udah jadi manajer, udah jadi ya apapun lah itu ya. Yang penting kalian harapannya kita sama-sama sukses bareng gitu ya. Kemudian lanjut teman-teman setelah 2020 mulai dari September sampai 2020 sampai dengan April tahun 2022 saya dapat beasiswa dan memilih kuliah di STT Nurul Fikri plus mengabdi di Petik sebagai staf pengasuhan. Dan ini gambaran ini pertama ya, ini adalah pelatihan waktu itu beasiswa Cahaya Pintar. Ini Pak apa saya namanya ya? Ini dari Kalimantan beliau di YBM PLN Pusat. Dan ini waktu pertama kali saya ke kampus, teman-teman. Dan sebagai informasi, saya nggak pernah kuliah di kampus sama sekali selama 4 tahun. Jadi kuliah itu full online sampai dengan tamat wisuda baru datang ke Depok lagi gitu ya. Kemudian ini foto saat menerima setoran hafalan santri dan ini foto bersama dengan angkatan 8 ya. Ini santri angkatan 8. Angkatannya Kak Galang ini. Ya, angkatan Kak Galang. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya. Nah, silakan Kak Indra kalau ada yang mau nyeletuk. Oke, mungkin dilanjut saja dulu, Mas Nah, Faruk. oke, kita lanjut ya. Ini setelah April 2022, saya diminta oleh manajemen waktu itu di Petik Jombang lagi kekurangan pengajar digital marketing. Kak, apakah waktu itu udah bisa digital marketing? Enggak, ya sama sekali nggak bisa. Bahkan itu hal baru untuk kita gitu ya. Tapi yang namanya kita bergelut di dunia IT, teman-teman, kalian harus fleksibilitasnya tinggi. Artinya kalian harus belajar dengan cepat. Alhamdulillah saya diberi eh, kefakihan lah, pemahaman untuk learning ca- cepat belajar sesuatu yang baru gitu. Makanya di awal disclaimer, saya senang juga hal baru dan cepat belajar juga gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita di training 1 bulan dan udah ada gambaran nih oh ternyata digital marketing itu seperti ini bla 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 alhasil approve dan tahun 2022 April akhir Mei lah Mei 2022 itu langsung kita berangkat ke Jombang naik bus dari Depok rame-rame waktu itu sekitar 35 orang lah sama santri baru ke Jombang angkatan 1 gitu teman-teman ya kemudian next kita lanjut nah dari Mei 2022 sampai sekarang nah ini kegiatan saya di sini ya yang pertama menjadi instruktur digital marketing. Ini proses belajarnya di kelasnya seperti ini. Saya mengajar mulai dari fundamental, kemudian SEO, copywriting, buat website juga by WordPress ya, pakai WordPress. Kemudian penggunaan AI juga, kemudian buat konten juga dan segala macamnya itu aneh ajarin. Kemudian yang kedua nih juga kreatif freelance. Kreatif freelance itu apa Kak? Kreatif freelance itu ya aneh open job ya. Jadi kayak nerima job fotografer, kemudian videografer, kemudian editing dan lain-lain. Dan kliennya dari mana aja ya? Biasanya itu kalau di sini itu dari PLN, teman-teman. Dari PLN UP3 Mojokerto, dari PLN Nganjuk, dari PLN Surabaya gitu ya. Dan kerjasama juga sama YBM Jawa Timur, biasanya seperti itu. Kemudian bayarannya berapa Kak? Ya bayarannya lumayan lah ya untuk eh, makan itu bisa untuk 10 hari lah gitu ya
dikalikan aja teman-teman, kalikan aja gitu, dan itu juga jadi kesenangan tersendiri. Kemudian juga saya selama di sini tuh berperan sebagai trainer, kemudian speaker. Speaker tuh seperti sekarang ngasih materi dan segala macamnya. Kemudian mentor juga. Trainer ini kemarin juga diminta oleh Petik Depok ya untuk mengajar em, digital marketing di sana selama kurang lebih 3 sampai 5 hari. Kemudian menjadi mentor juga untuk UMKM di YBM PLN Jawa Timur ya, tepatnya di Malang. Itu juga kita megang satu UMKM, kita buatin Shopee, kita buat sosial media dan lain-lain semacamnya. Kemudian mentoring juga anak-anak yang mau kuliah ya. Jadi kayak kemarin tuh ada beasiswa ITPLN, kita ada 5 orang. Jadi itu aneh mentorin untuk buat CV, kemudian untuk wawancara, untuk apa persiapan diri mereka lah. Dan alhamdulillah ada sekitar 4 orang yang lulus di TPLN. Kemudian, nah Kak, gimana sih caranya? Kan kakak emang gila kakak ya kalau untuk yang teman-teman ya, karena sama-sama alumni. Sekarang angkatan 12 ya kalau nggak salah ya dia. Ya, betul. Ya, angkatan 12. Ada sekitar berapa orang Kak? Sekarang total 48. Oke, Oh, 38. Maaf, salah. 48 ya? 48 orang. Kak. 38. Oh, 38 orang. Oke, oke. 38 orang dengan kalau nggak salah ada 3 jurusan ya. Di situ ada networking, ada mobile, dan ada website gitu ya. Dan itu juga merupakan lebih spesifik teman-teman. Ya, karena kalian nanti saat bekerja itu diminta lebih spesifik, itu spesialisasi itu lebih bagus daripada nanti yang generalis gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Kakak kan kuliah waktu itu. Kemudian kakak juga kerja di Petik bantuin Ustadz Wahyu. Itu work life balance-nya gimana? Keseimbangan kehidupannya gimana gitu ya. Terus apa sih faktornya yang mempengaruhinya? Gimana supaya kita bisa tepat waktu? Gimana supaya kita bisa ngehandle antara tugas kuliah sama pekerjaan dan lain-lain. Nah, ada 4 faktor teman-teman yang sangat mempengaruhi. Ya, teman-teman bisa catat nih atau ingat. Nih ya, ada yang namanya itu work study life balance. Jadi kerja, belajar, dan kehidupan. Ya, itu harus seimbang. Keseimbangan antara kehidupan kalian nanti ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kayak tugas kalian ya cuman belajar gitu ya. Belajar dipetik, habis itu nanti setelah dari petik baru kalian cari kerja dong. Kemudian ada yang mau kuliah ya kuliah, ada yang mau nanti sambil kerja, kuliah, bisnis, nah itu lebih bagus lagi nanti ya. Nah, apa sih faktor yang pertama? Yang pertama tuh nanti ada yang namanya time management, teman-teman. Time management itu gimana? Time management itu ya, kalian ngatur waktu kalian. Kalian merencanakan apa yang mau kalian lakukan. Kalian membuat prioritas apa yang mau kalian buat dahulukan gitu ya. Contoh misalnya antara tidur sama belajar. Ya prioritasnya mana dulu nih? Ya otomatis ya belajar dulu dong, nggak gitu ya. Kemudian dalam mengalokasikan waktu secara efektif. Saya misalnya untuk pekerjaan A sekian jam, pekerjaan B sekian jam. Untuk belajar sekian jam, untuk main-main sekian jam. Nah, time management ini yang akan menentukan kalian. Apakah kalian nanti berhasil atau tidak, bisa dilihat dari gimana sih kalian memanage waktu kalian. Kita sama-sama punya 24 jam, benar ya? Ada yang waktunya punya 25 jam di sini, 26 jam, enggak kan? Ngerasa enggak ya? Karena setiap 24 jam itu, orang itu kan bisa beda-beda ya, melakukan hal apa aja. Dan eh, 24 jam kalian mengaturnya gimana sih gitu. Nah, nanti ada pembahasan setelah ini ya. Nah, itu yang pertama adalah time management atau mengatur waktu kalian. Nah, yang kedua, antara kerja, kuliah, dan kehidupan kalian itu harus fleksibel, teman-teman. Fleksibilitasnya tinggi. Kalian harus mampu beradaptasi, kemudian mampu menyesuaikan waktu, prioritas kalian, tanggung jawab kalian sesuai dengan kebutuhan. Contoh, cari tempat kerja yang mendukung hal-hal ini. Artinya bisa kalian sambil kuliah. Apakah itu kerja remote kah, atau misalnya itu freelance kah, atau misalnya apapun itu, yang penting kalian bisa mengatur nanti antara kerja dan kuliah. Jadi kalau aneh dulu tuh ya,
Kalau di Petik itu kan otomatis nih dari subuh, dari pagi itu bangunin santri, jam 4 subuh itu udah bangun tahajud gitu ya, bangunin santri segala macam. Habis itu lanjut di kantor buat laporan segala macam. Habis itu nanti kalau ada kelas jam 2 siang ada kelas Zoom gitu ya, udah kita Zoom di kantor gitu. Tinggal tapi tidak mengganggu kegiatan utamanya gitu. Kemudian nanti kalau ada Zoom malam ya udah kita ikut Zoom malam gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kuliahnya online itu lebih fleksibel banget malahan. Kak, bagus kuliah offline atau online? Nah, karena nanti timbul pertanyaan seperti itu. Tergantung dengan kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian lebih besar di kerja, contoh, saya harus menghidupi keluarga saya gitu misalnya, atau kalian menjadi tulang punggung di keluarga kalian. Nah, antara kerja sama kuliah, mana yang diduluankan? Kalau saranannya ya kerja dulu gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang lebih mendesak. Karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan perut itu harus dipenuhi dulu. Baru kalian bisa fokus yang namanya nanti kuliah. Kak, kalau mau dua-duanya gimana? Ya otomatis kalian harus menyesuaikan. Kalian pilih tempat kerja yang fleksibel kuliah, atau kalian masuk kuliah dulu baru nanti cari kerja. Nah, itu dua hal yang berbeda. Otomatis kalau kalian kuliah offline, ya offline itu yang full day, misalnya dari Senin sampai Jumat atau bahkan sampai Sabtu itu masuk. Nah, otomatis cari kerja yang gimana ya? Cari kerjanya yang malam, kemudian cari kerjanya yang freelance, ataukah bisa dikerjakan kapan aja gitu ya, atau misalnya nggak terikat waktu dan tempat. Nah, itu lebih bagus gitu. Kak, kalau saya kuliahnya online gimana? Itu nggak masalah juga gitu. Karena sekarang banyak kampus-kampus di luar sana yang menawarkan kelas online atau kelas PJJ misal namanya itu kelas pelajaran jarak jauh. Nah, itu yang sedang ditempuh sekarang Kak Galang kan itu termasuk PJJ ya kalau nggak salah tuh di TPLN online kelas Sabtu Minggu kalau nggak salah atau Jumat Sabtu Minggu kelasnya malam fleksibel dan lain-lain. Itu tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, yang pertama tadi time management, cara kalian mengatur waktu. Yang kedua, kalian harus fleksibel menentukan jadwalnya. Nah, yang ketiga, adalah social environment. Social environment ini adalah lingkungan sosial kalian gimana. Kalian harus cari lingkungan yang positif. Itu yang pertama. Nah, alhamdulillahnya aneh selama dipetik, aneh dapat lingkungan yang positif, sholatnya aman, makannya aman, dukungan moralnya ada, dukungan sosialnya ada, fasilitas ada, dan segala macam. Jadi itu juga jadikan kita kayak, aku semangat kuliah karena ada dukungan-dukungan ini gitu. Coba teman-teman bayangkan ya, bayangkan nih. Misalnya teman-teman dapat lingkungan yang toksik, kemudian yang merugikan, tiap hari harus keluar uang dan segala macam. Itu kan jadi beban tersendiri untuk kalian. Nah, itu kalian harus pandai juga memilih lingkungan. Yang pertama tadi manajemen waktu, yang kedua kalian harus fleksibel ya, memiliki flexibility yang tinggi. Kemudian memilih lingkungan yang positif. Kemudian selanjutnya fungsi dari lingkungan itu adalah untuk mengurangi stres kalian dan ya meningkatkan kualitas hidup kalian gitu. Atau misalnya ikut kajian dan itu kan juga kadang menghemat uang gitu. Contoh misalnya ada pengajian di masjid A gitu ya. Kalian tinggal di lingkungan masjid nih, kemudian ada pengajian gitu. Kemudian ya kalian bisa ikut pengajian kan untuk menghemat makan dan segala macam. Nah, itu tuh trik-trik kehidupan lah untuk yang merantau ya. Karena kita sama-sama perantau nih. Ya, ini dari jauh-jauh dari Pekanbaru 2019 dan sampai sekarang masih di Jombang sudah sekitar hampir 4 tahun setengah merantau. Dan kalian nggak tahu nih yang dari jauh-jauh ini nggak tahu nih paling jauh dari mana Kak? Dari kalau di Depok. Papua. Kalau yang sekarang ada yang dari timur Indonesia, Mas Faruk, paling Oh, jauh Papua. dari Papua. Itu dari Papua kan kebayang Ya. tuh susahnya naik pesawat, kemudian susahnya naik kapal harus nyebrang dulu dan apa segala macam gitu ya mungkin ya. Karena kan Papua ada yang dekat bandara dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tinggalnya memang di daerah yang jauh dari bandara itu ya perjalanannya kan jauh tuh. Nah, sekarang karena kalian udah berada di Petik, lingkungan yang udah positif banget gitu ya, udah sholatnya dibangunin, makan tinggal makan, udah dimasakin ya kan, tinggal nanti nyuci, peralatan udah dapat bisa roh juga ya kan. Nah, kurang enak apa lagi hidup kalian gitu, tinggal kalian semangat belajarnya aja gitu ya. Kalau ini dulu di waktu jadi mahasantri ya eh aneh kan nggak mondok yang pure mondok gitu ya, nggak mondok murni gitu. Tapi aneh sering nanya ke teman-teman yang lulusan pesantren Daku ya Darul Quran, kemudian ada yang pesantren di Banten juga gitu. Aneh sering nanya, bro, gimana sih rasanya pesantren yang benar-benar
pesantren salaf gitu kan. Nah, itu gimana sih rasanya? Itu sharing. Aneh juga sering nanya dan lain-lain. Jadi kita ada insight baru, ada pandangan baru, ada point of view baru dari sudut pandang dia gitu. Gimana sih kehidupan dia di pesantren, kemudian kita balancekan sama kehidupan IT gitu. Nah, itu kan lingkungan-lingkungan yang menurut kita itu juga menjadikan pengalaman tersendiri untuk kita. Kadang gini teman-teman, kita itu harus belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kenapa? Karena dengan kita belajar dari pengalaman kehidupan orang lain, kita mempersingkat waktu kita belajar. Artinya kita akan menerima 20 tahun pengalaman orang lain dari cerita dia, dari pengalaman hidup dia, dari experience dia, ya kan? Dengan dia membagikan sesuatu. Nah, itu akan mempersingkat kita untuk belajar. Gimana dia belajar 20 tahun, dia bercerita ke kita terima. Artinya apa? Kita udah juga belajar nih 20 tahunnya dia gitu. Bahkan Jack Ma itu, tahu ya Jack Ma ya yang pendiri Amazon. Jack Ma itu pernah bilang gini, saya nggak bisa ngoding, saya nggak paham IT katanya. Saya juga nggak punya bisa manajemen. Tapi saya mencari orang-orang yang lebih pintar dari saya untuk kita kerjasama. Nah, ya bahasanya itu kita kerjasama bareng-bareng, terus kita bangun bisnis bareng, dan kita besar-besar besar bareng-bareng gitu. Artinya Jack Ma akan mencari orang-orang yang lebih pintar dari dia untuk apa? Ya untuk dikerjasamakan gitu. Untuk bekerja sama sama Jack Ma. Nah, itu ya. Kemudian Pak Khairul Tanjung tahu ya yang punya TV One. Sebentar, sebentar. Bro, cas bro. Laptop. Bentar, Kak. Oh ya, siap, siap. Kebanyakan buka tab sepertinya ini Mas Faruk. Tadi belum dicas juga. Itu Instagram. Kebanyakan freelance kayaknya. Ya, Itu bahan untuk malam ini sih sebenarnya. Sampai di mana tadi? Oh ya, sampai Khairul Tanjung ya. Sampai Khairul Tanjung. Nah, Pak ya. Khairul Tanjung itu juga yang punya TV One, yang punya detik.com. Kalau teman-teman tahu, detik.com yang sering tempat-tempat berita itu ya. Nah, beliau pernah cerita gini. Dalam suatu acara di Jakarta kalau nggak salah. Dia pernah cerita, saya memanfaatkan teman-teman saya untuk membuka peluang bisnis. Jadi ketika saya melihat peluang, teman-teman saya butuh sesuatu, saya masuk di situ. Nah, ini kalau bahas bisnis ya. Jadi saya punya lingkungan yang di mana orang-orang itu sangat support dengan saya. Ketika saya menjual sesuatu, mereka selalu support, mereka selalu beli dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu benefit dari lingkungan sosial yang positif. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Kemudian yang terakhir adalah physical and mental health. Fisik yang sehat akan memberikan energi dan daya tahan yang lebih. Dan mental yang stabil memungkinkan kalian untuk mengelola stres dan menikmati kehidupan yang baik. Kenapa harus fisik gitu ya? Karena kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau kalian sakit. Itu yang pertama. Dan sakit itu mahal, ya. Sehat itu murah. Gimana caranya? Ya olahraga yang rutin. Kemudian sering-sering push up dan lain-lain. Ini dulu waktu dipetik teman-teman, teman-teman yang lain itu kan, aneh juga dulu atlet silat. Jadi sebelum masuk petik itu dulu aneh sering ikut eh, kejuaraan silat, terutama di Laga. Dan teman-teman aneh tahu kalau aneh atlet silat, dah ya kita kadang malam ya, malam habis belajar itu sekitar jam 8 jam jam 10 lah. Itu ya di lapangan gitu, latihan-latihan ringan, olahraga gitu, push up apa segala macam, tinju, tendang apa segala macam. Yang kalau bahasa bahasa falsafah Minang, hafal kaji karena diulang gitu ya. Hafal kaji karena diulang. Jadi ada perulangan seperti itu. Jadi itu yang membuat kita untuk merasa harus sehat dan lain-lain. Kemudian di petik juga nih rasa kalian ada olahraganya gitu ya. Kalian bisa push up, kalian bisa lari di lapangan dan segala macam. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan badan kalian. Karena apa? Kalau kalian sakit, ya kalian menyusahkan orang lain dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sakit, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan laki-laki itu lemah kalau demam, teman-teman. Ya, nggak apa-apa sakit yang lain, asal jangan demam. Nah, itu filosofinya. Ya, laki-laki itu lemah. Kalau demam tuh rasanya pengen, udah aja hidup nih rasa-rasa nggak berarti gitu ya. Kayak gitu itu harus harus tetap sehat dan menikmati kehidupan. Kemudian mental kalian harus kuat, teman-teman. Jadi mental ini, mental health lah kalau bahasa kerennya ya, itu berkaitan dengan cara kalian menanggapi sesuatu gitu, apakah positif dan lain-lain.
Kemudian ini ada soft skill yang mungkin harus kalian punya, ya. Ini adalah soft skill yang harus kalian punya di luar hard skill kalian. Kak, mana lebih penting hard skill atau soft skill? Menurut penelitian ya, ini ada yang baca beberapa kemarin dari detik.com juga, dari Google juga. Hampir 70% HRD itu akan melihat gimana soft skill kalian saat wawancara. Saat wawancara, teman-teman. Jadi melihat soft skill kalian tuh saat wawancara. Gimana cara dia ngomong, public speakingnya, kemudian gimana komunikasinya, kemudian ketika ditanya pertanyaan ringan, gimana dia cara menjelaskannya, cara problem solvingnya gitu. Kemudian critical thinkingnya, cara cepat dia berpikir gitu. Nah itu saat wawancara HRD. Kak, bagaimana kalau hard skillnya? Hard skill itu ya kalian bisa pelajari. Apa yang kalian pelajari sekarang, dipetik gitu ya. Yang networking ya belajar jaringan, yang web ya belajar buat website, yang Android ya kalian buat Android gitu ya. Itu kalian pelajari fokus saja di satu satu itu dan kalian akan jadi expert di situ. Ketika kalian sudah expert, imbangi dengan soft skill kalian gitu ya. Dan tambah juga dengan portofolio kalian gitu. Portofolio untuk jaringan apa Kak? Ya mungkin kalau aneh dulu ya buat IoT, kemudian buat apa namanya topologi jaringan, itu juga jadi portofolio. Kemudian di apa mengkonfigurasi jaringan network apa gitu ya, pakai LAN kah apa segala macam, pakai Cisco dan lain segala macamnya. Kemudian nanti untuk yang website ya, kalian buat desain website, buat desain UI UX-nya, buat apa di hosting di Vercel atau dimasukin ke dalam GitHub kalian gitu. Nah, itu juga kan bagian dari hard skill portofolio. Kemudian untuk Android ya sama, buat aplikasi, buat desain dan segala macam. Itu juga udah jadi hard skill kalian. Tapi ketika kalian punya hard skill, tidak bisa kalian menjualnya. Ya, ini ada seni menjual di sini. Kalian tidak bisa mengkomunikasikannya, kalian tidak bisa memanajemennya, kalian tidak bisa berpikir kritis, yaitu sama aja, yaitu kalian kurang kuat nanti kalau saat bekerja gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian lihat aneh sekarang, oh Kak Faruk nih kok ngomongnya lancar banget, kok ngomongnya bla 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 gitu ya. Kok misalnya bisa tahu A, bisa tahu B, bisa tahu C ya karena kita ada experience masing-masing, kita ada pengalaman masing-masing gitu. Karena apa? Karena setiap orang yang kita temui, aneh ulangi ya, setiap orang yang kita temui, kita nggak tahu masalahnya apa dan apa yang sudah dihadapin sama dia. Ini ada chat nih, 10 menit lagi ya, Ruk. Oke, siap. Karena kita nggak tahu masalah apa yang dihadapinya, kemudian kita nggak tahu apa yang sudah dilaluinya. Jadi teman-teman harus juga belajar dari orang lain gitu ya. Dan ini soft skillnya yang pertama kalian harus punya public speaking, time management, kemudian leadership ya juga teman-teman. Cara kalian memimpin, critical thinking, kerja sama tim, komunikasi, problem solving dan lain-lain. Nah, untuk portofolio itu kalian bisa ya mungkin pakai LinkedIn, ya, pakai sosial media kalian, posting-posting aja. Hari ini saya buat A, karena aneh belajar ngajar sosial media ya. Jadi sosial media kalian tuh dimanfaatin aja. Hari ini gue buat aplikasi B, hari ini gue buat aplikasi C. Itu sharing aja ke teman ke sosial media kalian itu juga udah jadi portofolio. Karena nanti ketika ditanya saat pekerjaan, yakinlah kalian pertanyaan yang paling dasar itu mana portofolionya. Masnya pernah buat apa aja? Nah, itu kalian harus bisa jawab. Oke, next. Nah, ini ada 4 teman-teman ya. Ada usaha, ada disiplin, ada relasi, ada ibadah. Nah, itu menjadi kunci teman-teman ya. Jadi ada usaha, kemudian disiplin atau istiqomah ya. Kemudian relasi, cari networking sebanyak-banyaknya. Kemudian jaga ibadah kalian sama Tuhan. Nah, itu 4 hal yang paling menurut aneh paling penting gitu ya. Kemudian, nah next nih. Penutup untuk sesi materi ya. Yang penting itu usaha dulu. Mau hasilnya besar atau kecil, yang penting kalian udah berjuang. Mungkin nggak langsung ngerubah keadaan kalian sekarang, tapi setidaknya kalian nggak bikin repot orang lain ya. Dan bisa ngerasain kepuasan dari usaha kalian sendiri. Gitu teman-teman. Dan sudah siap sukses bareng gitu. Gitu pertanyaannya. Oke, nih kembalikan ke Kak Indra, silakan. Mungkin ada tanya jawab Kak. Siap-siap, terima kasih luar biasa nih. Kita tepuk tangan dulu untuk pengalaman hidup yang luar biasa ya. Dengan segudang pengalaman tadi bisa sambil kerja, kuliah, online,
nggak ngerti kampus modelnya kayak gimana, tiba-tiba wisuda. Ini luar biasa banget nih pengalamannya nih, Bang Faruk nih. Eh, Oke ya. Mungkin tadi tentang ini mungkin pertanyaan dimulai dari saya dulu ya mungkin ya. Nanti lanjut itu ke teman-teman santri. Tentang time management nih Mas Faruk. Tadi kan dengan segenap apa ya kegiatan Mas Faruk sebagai santri petik kan padat banget ya. Ya, hafalan segala macam belum target malam masih sempetin silat push up gitu di tengah lapangan bisa di share ke teman-teman bisa share ke kita kira-kira sesuatu apa yang atau gimana sih caranya Bang Faruk memanage biar kita nggak ngeluh gitu ya gimana caranya biar kita nggak ngeluh dengan sesuatu yang padat sesuatu yang dikit-dikit harus target dikit-dikit harus gini gitu ya lalu sekiranya sesuatu apa yang Mas Faruk rasakan setelah kegiatan itu dilakukan berkali-kali ternyata ada manfaatnya di dunia kerja itu kira-kira seperti apa mungkin bisa di share ke kita-kita nih seperti itu dulu mungkin Mas Faruk pertanyaan yang pertama Oke, mungkin silakan kalau mau dijawab. oke, sip. Terima kasih Kak Indra. Ini berkaitan sama gimana sih manajemen time Mas Faruk tuh ya gitu. Jadi ini sharing sedikit teman-teman. Ini dulu masuk petik tuh tujuannya adalah ini jujur ya, tujuannya masuk petik tuh adalah aneh mau masuk PLN. Gimana itu coba? Ini tujuan masuk petik adalah aneh mau masuk PLN. Karena mungkin kalian ada berpikir ya kayak, oh ini pesantrennya PLN nih nanti bisa masuk PLN gitu. Aneh juga mikir pertama kayak gitu. Kemudian apa hubungannya sama time management? Jadi setelah Aneh masuk petik, oh ternyata di sini tuh belajar IT, ternyata di sini tuh belajar jaringan dan segala macam gitu ya. Kemudian Aneh harus punya tujuan. Yang pertama Aneh harus punya tujuan. Tujuannya apa ya? Jelas kalau misalnya udah masuk, ya udah kita harus menyelesaikan dengan niat baik gitu. Kemudian saatnya belajar, misalnya kan kalau nggak salah belajar itu dari jam 8, kemudian kalau Aneh dulu ya sampai jam asar gitu, sampai jam 3 mungkin. Kemudian habis itu hafalan kita hafalan kemudian malamnya ya tadi tuh yang mau ke lab, yang mau nyuci-nyuci dan segala macamnya. Nah, itu normal saja teman-teman. Kalian ikutin aturan mainnya dan kalian akan sukses gitu. Kalian akan terbiasa untuk itu. Kaitannya dengan terbiasaan apa? Nah, ketika itu udah menjadi kebiasaan, terbangun yang namanya habit. Habit, habit itu dimulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Contoh, misalnya kalian biasa bangun jam berapa? Jam 4. Ketika kalian udah konsisten untuk bangun jam 4, Ani yakin selama kalian lakukan itu selama setahun, sampai nanti dewasa, itu akan jadi terbiasa. Ya kan? Nah, yang pertama kan, apa istilahnya itu ya? Em, nanti lama-lama jadi terbiasa apa istilahnya itu kan? Lupa deh. Ya itu. Allah bisa karena biasa. Ah, itu lah. Ya, ya. Allah bisa karena biasa. Nah, itu yang pertama. Siap Allah. siap. Nah, nah, itu prinsip itu aneh pakai gitu. Nah, kapan waktu olahraganya? Kenapa kok masih olahraga aja kan? Kan udah masuk petik gitu, nggak apa olahraga tuh nggak terlalu apa banget gitu. Ya karena nih kebiasaan aneh dulu olahraga jam sore kan ada waktu kosong ya main olahraga. Kemudian efeknya adalah ya aneh merasa sehat aja gitu. Merasa aneh kayak jam sekian aneh harus olahraga, kemudian jam sekian aneh harus mandi, jam sekian aneh harus berada di musola, jam sekian aneh harus azan, jam sekian aneh harus setoran hafalan dan segala macamnya. Itu kan menjadi kebiasaan. Karena di dunia kerja kaitannya sangat 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 besar sekali. Mulai dari masuk kerja misalnya. Masuk kerja jam 8. Nah, karena kalian udah terbiasa bangun jam 4, kemudian ya tahajud, sholat subuh apa segala macam, kemudian ya mungkin bersih-bersih, jam 7 atau jam 6 kalian udah bisa pergi gitu. Gitu ya. Artinya badan kalian sehat dan manajemen waktu kalian udah terbiasa kayak aku udah biasa bangun jam 4, kerja jam 8 tuh kayak ya biasa bisa lah gitu ya. Kemudian nanti gimana kalian untuk apa ya istilahnya tuh kayak pakai kalau aneh ya kayak fokus fokus gitu. Jadi kayak satu kegiatan tuh kalian harus manage dengan fokus. Istiqomahnya itu loh, istiqomah tuh yang berat. Jadi ketika kalian sudah mulai itu istiqomahnya yang berat teman-teman. Gitu kalau untuk dari time manajemennya. Jadi kalian
fokus saja. Kalian harus tahu waktu kalian istirahat kapan, waktu kalian untuk olahraga kapan dan lain-lain. Nanti ngefeknya itu bukan sekarang mungkin, tapi setelah lulus dari petik itu akan ngefek sekali, ngefek-ngefek sekali. Gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih ya. Ternyata Bang Faruk rajin olahraga juga ya. Masya Allah luar biasa ini. Kapan ke Depok adu panco nih? Doy. Maret nih, insya Allah nih Siap Maret. nih ya. Terima kasih. Oh siap siap. Saya tunggu ya. Yes. Jadi penting juga tadi pesan dari Mas Faruk juga ternyata selain meningkatkan pengetahuan, kesehatan badan juga sangat perlu dipertimbangkan juga ya. Karena kalau kita sakit ya kita susah ngapa-ngapain ya. Ya, Apalagi serangan terbesar laki-laki tadi apa Mas Faruk? demam. Demam. Seolah ketika sudah demam seakan-akan kayak apa? Ya udah akhiri aja hidup ini gitu. Iya. Soalnya ini kita juga punya Iya, pengalaman Kak. Waktu angkatan 7 ya, mungkin Kak Indra ingat kita bolak-balik rumah sakit teman-teman. Jadi eh, mungkin iya, iya. eh, jadi waktu itu ceritanya ya, waktu itu sakitnya tuh hepatitis kalau nggak salah ya. Hepatitis. Jadi Ya betul. hepatitis tuh teman-teman, teman aneh ini teman sekelas lah. Itu 3 orang di rumah sakit gitu. Jadi kita bolak-balik 3 hari sekali ganti-ganti orang. Itu 3 hari pulang, 3 orang pulang, terus 3 orang lagi ke rumah sakit gitu. Jadi kayak 3 udah sehat, 3 sakit lagi. Nah, gitu itu pengalaman di angkatan 7 ya. Jadi sampai kelas itu kayak, nih orang pada kemana ya? Ada yang jagain sakit, ada yang di rumah sakit gitu. Hampir seminggu itu mungkin yang sakit tuh bisa 3 sampai 4 orang di rumah sakit. Jadi kita ganti-gantian gitu ya. Nah, itu pengalaman yang ya Iya. luar biasa lah. Gitu. Ada lagi, Indra mungkin santri ya. Ya, ya, ya. Jadi Suaranya putus-putus ya. sebenarnya kalau kelas balik juga di, siap-siap. Oke, lanjut ya. Sedikit mengulas nih kita coba kenangan di angkatan Kak Faruk nih. Selain hepatitis ternyata banjir juga di angkatan Kak Faruk pertama Iya, kali ya. benar sekali. Banjir, banjir. Jadi di angkatan aneh itu penuh cobaan teman-teman. Yang pertama itu sakit dulu nih. Baru masuk itu sakit. Itu sampai 3 sampai 4 orang dalam waktu sebulan. Berapa kali kita bolak-balik rumah sakit. Sampai hafal jalan rumah sakit. Kemudian yang kedua itu banjir. Yang ketiga itu COVID. Itu cobaan paling berat itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Mari. Kak, Iya, iya, dekat dekat. Pelan-pelan izin dong. bertanya Kak, Dari mana? Dari mana? Dari apa mana? namanya dari Jakarta Pusat. Oh, Jakpus. Oke. Nanya apaan? Itu tanya tentang seputar WordPress Pak. WordPress. Itu apa WordPress? Ya, Oke, apa oke. kan saya download WordPress tuh apa harus pakai plugin Elementor tuh. Kok Iya, iya. apa pas pakai plugin Elementornya loading mulu lama banget dah. Error gitu. Cara biar Elementornya nggak error gitu. Oke. Tidak Kak? Oke, oke. Ini mau nanya dulu. Antum hostingnya lokal atau online? Lokal. Lokal Kak. Oke. Kalau lokal itu ada tidak sinkron antara antara versi Elementornya, ya, versi Elementornya sama yang WordPress ente download. Antum kan download dulu tuh, baru diinstal di lokal kan? Bener gak? Masukin di apa namanya htdoc kalau nggak salah ya, masukin ke situ. Pakainya apa? Linux atau Iya. Linux Kak. Linux, Linux, Linux. Linux, nah, Linux. Linux kan Linux. Linux Bukan ya. Windows. Nah, itu kan ada versi PHP tuh pas download WordPress kan ada versi PHP berapa yang download apa segala macam. Itu tidak adanya tidak sinkron kalau kalau di Linux ya. Ada tidak sinkron antara versi Elementornya kemudian versi PHP yang dipakai di WordPressnya, kemudian versi WordPressnya sendiri gitu. Itu ada tidak sinkron. Nah, makanya Elementor itu sering error. Kalau saran aneh ya, kalau misalnya teman-teman .WordPress, kalau misalnya ini untuk belajar atau memang untuk hosting beneran? Atau dijadiin server Linuxnya? Mas sendiri Kak.
Untuk buat sendiri. Belajar berarti. Kalau untuk kalau buat kalau antum mau buat sendiri ya untuk versi versi Nyoba-nyoba ya kalau misalnya mau coba nih, aja gitu. oke, kalau mau nyoba-nyoba antum download versi WordPress-nya jangan yang terbaru banget. Jadi versi dua versi sebelumnya gitu. Nah, itu mungkin masih aman karena kan kalau antum download versi terbaru mungkin sama Linux-nya belum compatible. Apalagi antum pakai Linux-nya versi berapa? 24 atau 22? 24 Kak. 2404 ya? Ya 2404 ya. Ya. Apalagi versi Linux-nya kan terbaru tuh. Kadang belum kompatibel sama WordPress dan lain-lain segala macamnya. Atau nanti kalau misalnya mau tuh ya pakai Linux server langsung gitu. Kalau Linux server kan memang ada versi yang lama kan, jadi kalian bisa pakai. Gitu sih memang harus trial dan error sebenarnya. Kak, kapan sering kepetik? Sharing Langsung. apa? Oh langsung ya itu dijadwalin. Bisa nanti sih Maret sih rencana ke sana. Jadi sekalian aneh pulang kampung nanti kan mampir dulu ke Petik gitu. Biasanya tuh rutin aneh setiap mau bulan puasa tuh pulang dulu. Ada lagi. Petik dua. Oke. Cek suara masih jelas Mas Faruk. Aman, Ini sinyal ya? saya agak dedetan ini. Mohon maaf nih. Iya. Tadi putus-putus. Aman ya? Aman. Oke. Jadi pertanyaan terlalu teknis kalau dijelaskan secara online agak kurang nih, makanya santri kan semangat belajarnya tinggi banget. Kaget aneh kok nanya. Iya, artinya pertanyaan teknis tuh harus berguru langsung pada orang ahli, langsung datang, langsung belajar bareng gitu ya. Jadi sangat-sangat ditunggu ilmunya nih, transferan ilmunya. Nanti termasuk saya juga, saya akan masuk nih. Insya Allah Kak. Kita nanti belajar juga yang lain juga nggak apa-apa sih. Buat konten apa segala macam gitu. Ya. Jadi Mas Faruk ini luar biasa ya. Dari SMK apa SMA dulu? Oh ya, ini lupa ya. Ini dulu dari SMK Listrik teman-teman. SMK 5 Pekanbaru Listrik. Jurusan Listrik. Jurusan listrik, masuk Petik, ngambil jurusan PSG. Sekarang ngajar digital marketing itu jurusan. Ya, artinya sangat bercabang-cabang sekali itu. Ya, tapi itulah Kak. Kan apa istilahnya learner ya, pembelajar cepat gitu. Jadi teman-teman harapannya gini, kalau termasuk Kak Indra kalau aneh rasa ya, Kak Indra juga termasuk cepat yang belajarnya. Karena juga aneh juga termasuk masih kok Kak Indra belajar A, belajar B gitu ya. Kemarin kan juga Kak Indra belajar IoT gitu kan. Itu kan kayak oh ini ternyata orang yang udah belajar IT itu secara tidak langsung dia harus nguasain semuanya gitu. Artinya semuanya tuh setidaknya dengan dia belajar IT itu dia tahu deh seluk-beluknya kalau A tuh kemana, B itu kemana gitu. Dan jadi cepat aja beradaptasi gitu sih. Karena kan teknologi berkembang. Oke. Berarti intinya jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru gitu ya, kurang lebih ya, Mas Yes, Faruk. benar. Gitu ya. Iya, jangan takut Keren, nyobain keren. deh. Keren. Karena kita rezeki nggak ada yang tahu Jangan takut teman-teman. nyobain. Nah, itu dia tuh ya, luar biasa nih. Betul sekali. Jadi jangan takut nyoba sesuatu yang baru karena rezeki nggak ada yang tahu gitu ya. Iya, benar. Ya, makanya ya, dari WordPress ke jaringan, ngurusin Cisco, ngurusin Mikrotik, tiba-tiba ngajar digital marketing. Nah, lo. Apalagi bisa sampai lulus kuliah S1 dengan kumlot 3,81 kan keren banget itu. Alhamdulillah ya, teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu lah. Harus bisa ya. Keren. Ya, siap. Ada lagi ini sebenarnya kalau diterusin sampai subuh juga gas juga sih sebenarnya ini. Iya, kita mah. Ada lagi pertanyaan? Tanya aja nggak apa-apa. Oke. Mungkin karena nggak ada yang bertanya lagi dan waktunya ini sudah jam 9:30, mohon maaf Mas Faruk, gitu ya. Ya, nextnya mungkin ya kita tunggu di bulan Maret ya.
Kalau nggak sampai kepetik jemput ke Jombang ini. Nah, siap, siap, siap. Tapi nanti kayaknya nggak tahu ya, akhir bulan jadi ya. Sampai ke Depok atau enggak gitu. Siap, Soalnya siap, siap. rencana ke Bandung. Ya siap, apapun itulah. Yang penting kita tetap sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Iya, siap, siap, Kak. Boleh juga nanti teman-teman kalau mau Ya. di LinkedIn atau di sosmed yang santri. Oh siap, siap, siap. Bisa di-mention akun Instagramnya, Akun bisa ya. Instagram. Nanti Ya, coba boleh. follow-follow. Siap, Kak. Oke, oke, oke. Eh, mungkin mohon izin nih Mas Faruk, terakhir nih buat teman-teman santri dan untuk sebagai pengingat kita semua sebagai manusia yang usianya masih muda gitu ya. Mungkin dengan segudang pengalaman Mas Faruk, dengan segudang apa ya? Ya terombang-ambing gitu di dunia kerja bisa sampai bertahan, apalagi ilmunya sekarang sudah banyak banget, Masya Allah. Kira-kira ada pesan apa nih buat kita semua? Minta pesan dan nasihatnya. Oke, sebentar. Ya, betul ya. Teman-teman. Jadi kan sebagai pengingat kita juga ini. Oke, teman-teman. Mungkin nggak banyak yang berpesan ya, tapi kita juga kadang harus merefleksikan diri kita masing-masing gitu. Kita tuh mau jadi seperti apa. Jadi kita tuh harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup aneh akan sukses di umur 25 misalnya. Dan alhamdulillah sekarang umurannya 23, aneh udah selesai kuliah dan tinggal 2 tahun lagi untuk menuju sukses itu. Itu kita punya harapan. Jadi kalian harus punya tujuan hidup. Kalau kalian belum punya tujuan hidup sekarang, cari tujuan hidup kalian. Ya, cari tujuan hidup kalian. Hidup itu nggak terlalu selalu tentang benar salah, nggak selalu tentang hitam atau putih, nggak selalu tentang diri kalian sendiri. Kadang kalian harus juga mikirin orang lain gitu ya. Mikirinnya gimana? Ya biar kita bisa sukses bareng-bareng. Kita beruntung dipetik ya karena ini juga anak petik ya. Kalian punya teman tuh dari dari Singapura, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa, dan segala macam itu adalah aset untuk kalian gitu ya. Nah, kita juga harus terbiasa hidup dengan susah, teman-teman. Karena seorang pria itu tidak diciptakan untuk mengeluh. Wah, gitu ya. Karena tulang punggung kalian berat nanti. Ya. Karena tulang punggung kita kita laki-laki. Ya, laki-laki semua kan? Laki-laki lah. Ini rasa nggak ada yang selai gitu ya. Siap, siap. Mahal, mahal. Nah, terus yang terakhir adalah eh, kita harus punya mindset, pola pikir yang bagus. Karena ibarat GPS, otak kita tuh kayak GPS gitu. Kalau kita setnya tujuannya misalnya ke Singapura, ya GPS itu akan bawa kita ke Singapura, akan memberikan jalur kita ke Singapura. Kalau kita cuman setnya ke Jakarta, ya udah GPS otak kita tuh juga akan perjalanan kita akan juga diarahkan ke Jakarta. Nah, itu kalian tergantung mindset kalian tuh sebesar mana sih, sejauh mana mindset kalian gitu. Kalau mindset kalian apa otak kalian tuh ibaratkan GPS tadi ya, di set up ke tujuannya adalah Mekah misalnya. Ya udah itu nanti akan ada aja jalur ke Mekahnya, entah itu kalian pakai mobil atau pakai sepeda atau pakai jalan kaki. Nah, itu nanti tergantung dengan usaha yang kalian pilih. Paham ya teman-teman ya? Jadi otak kalian itu otak kita itu ibaratkan GPS, gimana kita setup tujuan akhir kita. Nah, nanti kita akan dikasih rute ke sana. Tinggal kita mau milih, mau naik jalan kaki kah, mau naik kereta kah, mau naik mobil kah atau naik motor. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal nanti kalian eh, berusaha aja gimana bagusnya. Gitu teman-teman, pesan dari Ane tetap semangat, disiplin, istiqomah Oke. dan usaha. Nah, kalau Ya, dulu jadi luar biasa. Terakhir kasih aplaus dulu untuk Bang sharing session alumni. Kami pergi meraih ini kembali untuk mengabdi. Untuk mengabdi. Kasih aplaus dulu untuk Bang.